Oke, hari ini kita bakal coba ngerjain daily challenge kita. Yang kemarin kurang seru karena udah pernah kerjain sebelumnya, jadi tinggal submit aja old solutions, not fun. Tapi mari kita lihat hari ini pertanyaannya apa. Kalau hard, ya mungkin kita bakal nyobain lagi. Contains duplicate, pretty sure kayaknya udah pernah ngerjain deh ini. Nah, kan bener kan? If integer are enums and an integer k, return true if there are two distinct indices I and j in the array such that two distinct nums I nums j absolute I and j. Oh, mereka itu duplikat tapi sebelahan. Oke. Dan mereka minta ON solution. Oke. I think kayaknya sih bikin hash map aja nggak sih? Bikin hash map. Terus ini saya belum lihat solusi saya sendiri ya. Ini kayak sih bikin hash map. Bikin hash mapnya, terus values-nya itu adalah key-nya adalah integernya, values-nya adalah array of index-nya di mana, terus kayak indeksnya nanti di sort, terus ya ntar ngecek aja kayak ini sebelahan apa namanya, sebelahnya ini dia jaraknya under k atau enggak. Terus kalau ada langsung return true atau enggak false. Coba kita lihat bener enggak. Kalau saya solusinya ternyata bikin set oh interesting, solusi saya lebih canggih ternyata. Jadi solusi saya adalah bikin sliding windows panjangnya k. Saya bikin sliding windows panjangnya k, terus kayak di setiap k itu kita dianggapannya kayak gini, sliding windows panjangnya k, ini ada 1, 2, 3 misalnya ya, dan ini tuh panjangnya k. Nah, yang akan saya lakukan adalah kalau misalnya ada 4 di sini gitu, 5 gitu ya misalnya, saya bakal maju ini 1, terus ini dan ini juga dimajukan 1. Nah, jadi selamanya sliding window-nya ini akan selalu k panjangnya gitu kan. Nah, sekarang magicnya di mana nih? Kan magicnya adalah mencari duplicate kan. Jadi k ini itu adalah sebuah set. Yang akan kita lakukan sebenarnya dari setnya ini adalah ketika misalnya kita balik lagi sini ya. Nah, awalnya tuh setnya tuh isinya 1, 2, 3. Terus kalau ketika majuin gitu, ya udah setnya kita nge-remove angka 1 dan habis itu masukin angka 4. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mau masukin angka 4, kita cek dulu nih gitu. Ini angka 4 itu ada nggak di setnya? Kalau ada di setnya, ya berarti ada duplikat dong dalam range K itu gitu. Kalau nggak ada dalam range K itu, ya berarti ya semua angka di K ini unik gitu. Jadi nggak ada duplikat. Terus begitu kita ketemu duplikat, langsung return. Otherwise, ya kita return false. So that is basically the logic, right? Jadi kita remove yang kiri, masuk, terus cek yang kanan, ada nggak nih kode duplikatnya? Kalau ada return true, kalau nggak ya udah masukin aja, terus kita geser. Begitu. Ya udah sih, kalau gitu saya submit aja yang ini buat beresin daily challenge. Okay. So that's one challenge. Sekarang saya mau nyobain soal ini.
Jadi kemarin ketemu kebetulan kayak ada soal yang lagi susah gitu, pengen coba ngerjain, tapi kayak belum kepikiran cara ngerjainnya kayak gimana. Tapi jadi gini, jadi basically dibikin sebuah string sama dictionary, terus kayak suruh ngasih tahu ini stringnya ini bisa dikompos dari dictionary itu apa enggak gitu. Jadi ini contohnya nih, stringnya cats and dog, terus kayak dictionary-nya ada cat, cats, and sand, dog gitu. Terus kayak kita harus ngasih outputnya di apa namanya, divided, dipotong, di divide based on space. Jadi gitu. Sebenarnya sih yang paling pertama kali kepikiran ya itu adalah bikin di BFS aja sih, di breadth first search. Bentar. Jadi solusi yang kepikiran adalah BFS, just breadth first search. Jadi yang kita lakukan adalah pertama-tama kita cari mana yang bisa masuk nih gitu. Jadi oke, kan cats and dog gitu kan. Nah, pertama kita cek dari dictionary mana yang bisa masuk. Oke, cat bisa masuk, cats bisa masuk. Ya udah. Queue kita punya queue, isinya cat sama cats. Informasinya sementara ini dulu ya, cat sama cats. Oke. Terus ya udah, dari queue-nya itu lanjut. Next step-nya adalah kita baca dari queue-nya gitu. Ada cat. Oke, kita punya cat nih. Terus lanjutannya cat bisa ditambahin apa nih gitu kan, supaya menjadi cats and dog. Oh, ternyata cat kalau mau dimajuin itu perlu nambahin sandok ya kan. Sehingga yang bisa dimasukin di dalam dictionary-nya adalah cuma sand doang gitu. Sedangkan kalau cats itu kita beresin dulu kayak gini, coba bisa sand ya kan. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah queue-nya tadi kita pop dulu awal-awal buat dapetin cat ini. Habis itu kita masukin cat sama sand di sini. Oke. Lanjut sama similarly pakai cats gitu kan. Oh, nah, meanwhile di sini biar kita apa namanya? Kan cat sama oke. Let's finish this one first ya. Jadi misalnya kita dapat cats kan, catsnya kita pop, terus top of the queue-nya kan jadi cats. Oops, cats. Nah, sekarang pertanyaannya, cats ini bisa diapain nih biar menjadi cats and dog? Ternyata dia bisa digabung sama and gitu kan. Nah, habis itu yang dilakukan adalah ini dibalikin lagi ke sini. Jadi sebenarnya basically kayak harus nyobain semua permutasi gitu sih. Cats and gitu kan. Nah, sebenarnya yang interesting ada di sini nih. Nah, ini kan apa namanya? Cat plus sand sama cats plus n itu ketika dijumlahin bentuknya mirip kan? Sehingga yang harus kita lakukan adalah untuk memberitahu bahwa nggak usah deh. Aku lagi mikir kayak kita ada string buat visited nggak ya? Mungkin nggak usah deh, nggak usah pakai visited bahkan. Jadi kalau biasanya kalau ada BFS tuh kita ada apa namanya? Ada visited hash map atau set atau boolean gitu biar ngasih tahu bahwa ini tuh kita udah pernah visit ini atau belum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kita nggak infinitely looping this queue. Gitu sih sebenarnya. If that is the case, then this should be quite simple, no? To build. Mungkin pakai JavaScript aja kali ya. Kayak TypeScript lebih gampang kopanya. Oke, let's do it. Jadi nggak perlu ada visit. Oh, tadi berarti time complexity-nya berapa? Kemungkinan sih bakal
jadikan OS ON, di mana N itu adalah length S, dibagi K, di mana K itu adalah panjang minimumnya dari WordDict, dikalikan M. Jadi M itu adalah length WordDict, jadi dikalikan M. Ini dibagi K, cuma ntar bakal karena comparisonsnya juga K kan, habis itu dia compare kan, jadi dikali K, jadi K nya bakal hilang, jadi more or less bakal ON times M complexity-nya sih, more or less ya. Dan N nya ada 20, M nya ada 1000, so itu kira-kira masih bakal di bawah 1 detik. Best practice-nya ya, rule of thumb-nya sih 1 detik tuh kira-kira 100 juta operasi. Jadi kalau misalnya 20 dikali 1000 gitu, itu masih kira-kira 200.000 operasi lah. Jadi pasti masih masuk, masih nggak time limit lah ini. Oke, mari kita lanjut. Jadi yang pertama dibikin adalah queue-nya dulu. Terus queue-nya kita isi sama empty string. Gitu. Terus key.length lebih besar 0. Terus key.shift, kok nggak salah ya, stop key.shift gitu. Habis itu kita agak-agak kotor aja deh ya, nggak usah efisien banget, karena masih banyak kan itunya bisa dilakukan berapa, masih banyak operasinya yang bisa kita lakukan. Jadi const string top.join ini result, const result. Oke, seperti yang kemarin saya suka memulai dari resultnya dulu, on a very high level dulu. Jadi yang akan saya lakukan sebelum bikin BFS-nya adalah bikin outputnya. Jadi outputnya itu adalah bakal menjadi list of result. Resultnya itu adalah jadi list of array. Jadi saya akan melakukan return result dot map, kayaknya gini. Habis itu kan array, oh ya tuh. Jadi akan kita lakukan adalah arraynya gimana, terus array.join. Oke, jadi ini yang saya lakukan adalah, kan tadi barang yang saya dapat nanti jadinya kayak gini, seperti algoritma sebelumnya. Jadi ini bakal cat and dog, habis itu punya cat and dog gitu. Nah ini bakal saya join pakai spasi sesuai dengan outputnya ya, kan outputnya pengen kayak gitu, pengen divided by space. Jadi bukan array of array tapi array of string. Cool. Jadi outputnya bakal menjadi cats and dog, and then cats and dog. Oke, ini fungsi buat melakukan itu. Oke, cool.
So it's gonna do adalah kayak if top string dot length equal to s dot length, then what we do adalah result dot add dot push top gitu, terus udah continue aja, nggak usah ngapa-ngapain lagi, kan udah nemu nih. Terus oke, dari sini kita bakal mencoba top string ini. Dari top string kita bakal mencoba apa ya, semua stringnya gitu ya. Jadi for dick let dick in word dick, jadi yang akan saya lakukan adalah mungkin ya top string dot ditambah dick itu. Again, ini sangat kotor, jadi nggak performan sama sekali, cuma kayaknya lebih gampang dimengerti. Jadi ini misalnya top stringnya tuh misalnya gitu, ini cat gitu kan, terus ini ketemu send. Terus yang mau kita cek adalah apakah dia tuh prefixnya, apakah cat send itu prefix cat send dog. So what am I going to do adalah cari prefix. Now as an engineer yang saya lakukan adalah kayak ngecek Stack Overflow. JavaScript check if prefix substring. Oops. Oh, starts with. Okay. There you go. Text that starts with. Oke. Kalau gitu aja. Jadi s dot starts with new string itu. Kalau dia starts with, jadi kan sebenarnya bisa itu adalah legit kombinasi yang legit. Yang akan kita lakukan adalah kita masukin ke queue seperti algoritma tadi ya, BFS-nya. Jadi queue dot push. Nah, ini nih. Jadi kan kita udah punya array, tapi array-nya mau kita duplicate. Jadi kita nggak mau pakai, misalnya kita punya array isinya cat tadi kan. Terus kita mau bikin array cat something gitu, sama misalnya kalau ada lagi mau bikin array cat something. Jadi kita mau membuat dua array yang berbeda, nggak mau pakai array yang sama. Nah, kalau kita pakai push itu nggak jalan. Yang jalan tuh concat namanya. Jadi yang akan saya lakukan adalah queue push top.concat dick. Oke. Terus udah sih, kayaknya gini aja. Ayo coba run. Bismillah. Gagal. Suram. Kenapa ya? Oke, kita jadi coba kita coba console.log new string di sini dulu. Kita debug. Oh, dodol. Of course. Ini iterator. Pakai di for each aja ya. Nah, nggak usah deh. Const_dick equal to word dick. Oke.
Masih salah. Cats and sand. Cats and cat sand. Udah bener. Kenapa ada komanya nih? What? Kenapa ada komanya? Apa aja nggak sana? Cats and ya bener. Oh, harus dijoin pakai empty sih, string. Kan koma. Ternyata nggak salah logiknya dia tadi, cuma codingannya aja bodoh. Oke, cool. Bismillah. Alright bro, accepted. A hard question. So, hard question, it's not that hard. Oke deh. Jadi kayak gitu. Sekarang hari ini kita barusan saja belajar breadth first search ya. Nggak susah. Bahkan nggak pakai dynamic programming, nggak pakai aneh-aneh ya. Ini aku sebenarnya ngambil dapat soal ini, katanya soalnya dynamic programming, ternyata enggak. Tapi ya udah gitu aja mungkin. Berarti hari ini kita ngerjain 2 soal. Satu easy yang tinggal submit doang. Yang kedua yang hard, kebetulan udah pernah ngerjain. Kebetulan BFS aja, gampang.